Jadi maksud saya silaturahim ini sekarang banyak putus. Jadi sebetulnya apalah yang mau tujuan daripada Isra Mi'raj Maulid Nabi, nuzul Quran, malam tahun baru hijrah, nah nikah anak orang ada walimah, lalu kemudian lahir anak orang ada akikah, ada yang meninggal takziah, ada yang baru wisuda tahniah. Itu sebetulnya hanyalah momen mempersatukan kita untuk silaturahim. Makanya datang. Saya malam pertama datang, kemudian sesudah itu malam ketiga datang, habis itu malam ke-40 saya bilang tak bisa Pak, saya 40 ini sedang di luar. Tak apa-apa Pak Ustaz, 41, 42, 43, 45, kata Pak Ahmad. Jadi teringat, senyum sendiri saya waktu dibilang Pak Ahmad 42, 43 tak masalah. Waktu itu ingat saya kepala dinas PU menjemput saya ke Panam jam 10 malam. Bisa Ustaz datang ke Pasir Pengarayan? Saya bilang saya tak bisa, karena saya hari ini mengajar penuh kelas internasional. Jam 10 malam saya baru keluar kelas. Maksud saya ngasih tahu jam 10 malam itu artinya batalkanlah acara nih. Tiba-tiba jam 10 malam datang kepala dinas PU ke Panam. Kenapa Bapak datang? Jemput Ustaz. Siapa nyuruh? Pak Ahmad gitu. Tapi saya bilang malam tak bisa. Bupati kami itu tak ada gigi mundurnya gitu. Almarhum udah Pak kepala PU. Allahumma firlahu warhamhu afihi wa. Jadi pahamlah Bapak kenapa sering saya kemari, karena memang tak ada gigi mundur, maju terus. Alhamdulillah silaturahim kami ini sudah terjalin. Oktober 2010 lah saya pertama kali sampai ke Islamic Center Pasir Pengarayan. Ini udah Oktober pula 2020. 10 tahun sudah berjalan, bolak-balik. Macam-macam yang saya alami dalam perjalanan ke pasir itu. Pernah waktu itu haul Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi, mursyid tarekat Naqsabandiyah, datuk beliau. Syekh Ibrahim punya anak namanya Hajah Siti Fatimah. Hajah Siti Fatimah punya anak namanya Dr. Andus Haji Ahmad MSI. Haul lah waktu itu. Janji jam 9 pagi. Sudah jam 9 saya masih lagi dikasihkan. Sementara jauh lagi Pasir Pengarayan. Teleponlah Pak Aman. Ustadz di mana? Dikasihkan Pak. Lama lagi sampai. Tak sampai nampaknya Pak. Kenapa? Bengkok tiang cepron itu saya tabrak Pak. Itu kan jalan lurus. Jam 6 pagi. Jam 6 itu matahari baru terbit. Tak nampak. Gas tuh pula mau aja 120. Bengkok. Sampai sekarang kalau lewat situ saya tengok tiang tuh. Masih bengkok lagi. Macam-macam perjalanan. Sampailah ke 2020. Mudah-mudahan kami bersahabat di dunia, bertetangga di surga. Amin. Tidak kami berdua aja, bapak-bapak ibu masuk juga. Cuman agak lama sedikit. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bersahabat berkawan di dunia ini tak lama. Kadang kita bersahabat nih karena sama-sama ada. Ada orang, ada kita, baru sedap ketawa. Sama-sama kerja dia, kerja kita. Begitu kita tak kerja, pahit senyum kita. Oleh sebab itu kalau bersahabat karena Allah, maka insya Allah abadi sampai mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Mana buktinya? Nih, kita datang kemari ini karena orang hidup, apa karena orang meninggal? Karena orang meninggal. Berapa banyak orang hidup buat acara kita tak datang. Bupati, wali kota, gubernur, anggota dewan membuat open house. Belalat makanan itu tak ada orang datang. Kenapa? Open house tapi hatinya tidak open heart. Tapi malam ini orang datang karena meninggal dunia. Maka kalau ada orang meninggal dunia banyak yang datang, saksikanlah bahwa orang itu orang baik. Ini menunjukkan almarhum almarhumah adalah orang baik. Coba kalau orang mati gantung diri, takut orang datang. Kau ke sana, ngeri Pak Ustaz, nanti balik entah apa-apa nampak gitu nih. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya mohon maaf Bapak Ibu, banyak membelakang ke sana daripada kemari. Atau bapak-bapak senyum menengok saya ini macam lain, ada jeruji besi. Masya Allah, tabarakallah. Itu poin yang kedua, silaturahim. Poin yang ketiga, kenapalah kita membaca Yasin Pak Ustaz? Udah saya lipat-lipat ini. Mohon maaf nih Pak Ahmad. Buku Yasin ini saya lipat beberapa lembar. Ada poin yang mau saya sampaikan.
Inna nahnu nuhyil mauta, kami menghidupkan orang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, kami tulis amal-amalnya dulu, bahkan bekas-bekas tapak kakinya. Bekas tapak kaki bapak ibu datang malam ini kemari, itu ditulis malaikat. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim, semuanya kami tulis dalam buku catatan yang nyata. Oh, jadi tapak kaki ditulis Pak Ustadz? Ya, kami naik mobil tadi Pak Ustadz, bekas-bekas bannya itu pun dicatat. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Itulah maka disuruh kita baca Yasin tiap malam. Jadi Pak Ustadz sering menceramahkan tiap malam baca Yasin. Ustadz sendiri mengamalkan apa tidak? Saya tiap malam baca Yasin. Secapek-capeknya, semengantuk-mengantuknya, kalau keluar kota udah tak buka lagi mata, habis subuh wajib saya baca. Untuk diri saya, tak saya wajibkan ke jamaah. Tapi kalau tenang, baca Yasin. Bisa sebelum tidur, atau pas bangun malam mau tahajud, atau menjelang subuh, atau sesudah subuh. Jangan sampai tinggalkan ya Yasin. Nah, jadi jangan kita berceramah, bacalah Yasin, bacalah Yasin. Ustaz baca, jangan tanya lagi ke aku. Sesudah baca Yasin itu hadiahkan pahalanya ke almarhum almarhumah, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Habis itu bertawassul dengan surat Yasin. Karena kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, la tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Ada perkara yang sulit, yang payah, maka dimudahkan Allah SWT. Ya Allah, aku bertawassul kepada Engkau dengan kemuliaan surat Yasin ini, maka mudahkanlah ini dan ini. Itu di antara kemuliaan surat Yasin. Saya lipat lagi bagian yang kedua. Wa in kullun lamma jami'ul ladaina, semuanya nanti akan dikumpulkan, didatangkan kepada Allah. Semua. Maksud semuanya apa Pak Ustaz? Semua perbuatan kita, yang kecil-kecil, yang besar-besar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Semuanya didatangkan. Kalau dia pedagang yang curang-curang seon, 2 on, semato, 2 mato, dinampakkan. Kalau dia pegawai, berdatangan tanda-tanda tangan. Kalau dia dosen, berdatangan kapur tulis, papan-papan tulis, whiteboard itu datang semua. Itu maka saya kalau mengajar di pertemuan ke-16, saya tanya, adik-adik mahasiswa sekalian, selama 16 tatap muka pertemuan ini, ada mungkin saya terlambat, ada mungkin saya menyinggung perasaan, saya minta maaf. Mau kalian maafkan saya? Mau, kata dia. Disangkanya saya minta maaf itu nilai A. Yang C juga. Daripada kita cari dia di akhirat. Nanti di akhirat itu berdatanganlah dia semua yang kita buat, teman. Ini dia. Wa in kullun lamma jami'ul ladaina muhdarun. Waktu itu zaman Nabi pegawai pencatat zakat. Maka kalian yang curang menghitung kambing, kalian akan memikul kambing mengembek di tengkuk kalian. Yang kalian curang menghitung sapi, kalian akan memikul sapi mengemuh di pundak kalian, kata Nabi. Waktu itu belum ada mobil. Dan kalau untuk pegawai-pegawai zaman sekarang, banyaklah nanti yang memikul-mikul mobil di akhirat. Masih bangga kalau mikul mobil. Kalau mikul bakwan, yang dulu waktu SMP makan 3 bayar 1. Nah, Ustaz macam tak pernah aja. Saya sekali pun tak pernah. Kenapa Ustaz tak pernah buat macam itu? Padahal Ustaz kan waktu itu belum Ustaz. Tapi setiap, ingat saya itu, sekarang kalau saya pergi ke sekolah saya itu, singgah saya ke warung itu, yang punya warung itu tinggal anak-anaknya sekarang, sudah meninggal. Saya tak pernah menipu mak kalian. Kenapa? Karena setiap aku makan di sini, yang kulihat itu seolah-olah emak aku. Maka kalau aku curangi mak-mak itu berarti menipu makku sendiri. Jadi kalau ibu kuat hubungan emosional dengan anak ibu tidak akan mencederai, menzolimi emak-emak yang lain. Karena ketika melihat emak lain, itu adalah emak dia. Jadi waktu kami di Mesir kuliah 3-4 tahun, musim haji pergi kami ke Makkah. Maka menengok emak-emak. Oh lah, beginilah emak-emak awak di kampung. Dia tengok. Cuman kadang mak-mak haji ni takut pula dia tengok.
Sangkanya mau copet. La ilaha illallah. Sesoleh ini awak. Oke, ini lipatan ketiga. Sebetulnya saya sudah mengajarkan surat Yasin ini khatam di Masjid Syakirin di depan Loteman. Masjid Syakirin di depan rumah Al-Mukarram Ustadz Munziri Ali LC. Beliau itu dosen saya. Waktu saya pulang dari Mesir, diteleponnya lah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ketua Masjid Syakirin. Bisa Ustadz datang ke masjid kami ngisi pengajian? Insya Allah Pak, kata saya. Dia tak ingat sama saya. Saya mahasiswa dia, saya ingat. Dulu waktu dia di kelas itu dibilangnya gini. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang sudah mampu untuk menikah, menikahlah. Ba'ah itu bahasa Arabnya artinya mampu. Ditanyanya kami, tahu kalian arti ba'ah? Ba'ah itu mampu Pak, bukan. Ba'ah membeli bareh, ba'ah membuat rumah, ba'ah. Nah jadi, sudah saya ke Mesir 4 tahun, balik ke Pekanbaru, dia tak ingat, saya ingat. Jadi waktu dia telepon, Bapak dosen di UIN ya? Iya, katanya. Dulu saya pernah juga Pak di UIN. Begini cerita dosen itu Pak. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ba'ah membeli bareh, ba'ah membeli rumah. Ketawa dia. Saya tuh kata. Saya mahasiswa Pak dulu Pak. Oh, ayah saya datang ke masjid Bapak. Di situlah saya khatamkan kajian surat Yasin. Khatam surat Yasin, sudah itu pindah. Bapak Ibu, karena kita sudah khatam surat Yasin, maka kita pindah ke kajian juz amma yatasaalun. Udah itu beberapa kali saya tak datang, malu saya. Sampai sekarang tak pernah datang lagi. Jadi jangan kita bid'ahkan orang baca Yasin. Kalau kita mau meluruskan, kita alih dari baca Yasin ke tahsin tajwidnya. Dari tajwidnya ke tafsirnya. Setelah jamaah itu nanti hatam tafsirnya, dia sendiri akan meminta ke surat yang lain. Jadi ide saya mengajarkan tafsir surat Yasin itu dulu awalnya, ceramahlah saya ke arah lipat kain sebelah kiri. Habis jalan aspal, masuk jalan tanah. Habis jalan tanah, tak bisa lewat motor. Naik Honda kami dalam ke pokok-pokok gotah. Sampai di dalam itu, datanglah bapak-bapak. Ustadz Somad, dulu kami di kampung ini baca Yasin seminggu sekali malam Jumat. Terus sekarang masih ada Pak? Tak ada lagi. Kenapa? Datang penceramah masuk kemari. Kata dia baca Yasin malam Jumat itu bid'ah. Sesudah itu udah 2 tahun kami tak ada muka Quran lagi. Jadi sebetulnya itu cara ulama dulu supaya memasyarakatkan ini Al-Quran. Diawali dengan Yasin. Karena Yasin itu dalam hadis disebut qalbul Quran. Hatinya Quran itu Yasin. Kalau sudah hatinya dihafal, hatinya dipegang, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan milikmu untuk selamanya. Makanya orang kalau mau ngapal Quran itu yang dihafal pertama surat Yasin dulu. Karena hatinya Quran Yasin. Dah masuk lipatan lagi. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum. Begitulah mereka dulu menantang. Kalau memang betul kami ini akan mati, kalau memang betul kami nanti akan masuk neraka, mana dia? Mana kata dia menantang. Lalu apa jawaban dari Allah? Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuzuhum wa hum yakhisimun. Sekali aja malaikat itu memekik, sayhatan wahidatan itu artinya memekik. Sekali malaikat memekik, ta'khuzuhum, mencabut nyawa mereka, tercabut ruh mereka karena pekikan malaikat itu, wa hum yakhisimun. Ketika sedang berkelahi pun tak selesai kelahinya. Kalau ada orang sedang berkelahi kan, kalau mau kita, ada orang sedang berkelahi, kemudian kita kasih tahu dia, itu ada pembagian sembako dari caleg sana. Tunggu, selesaikan kelahiku ini dulu. Tapi ketika malaikat itu berteriak, sekali teriakan malaikat, tak sempat dia selesai berkelahi. Maksudnya apa? Mati kontan. Mati itu ada yang cash, ada yang kredit. Mati kontan. Tak percaya saya Pak Ustadz, teriakan malaikat bisa membuat orang mati? Pesawat Concorde kalau dihidupkan di Simpang 3, meletuplah jendela-jendela kaca orang Simpang 3 itu pesawat Concorde. Bagaimana kalau malaikat yang menjerit lebih kuat daripada suara pesawat Concorde? Macam mana rasanya mau meledak gendang telinga itu Pak Ustadz?
masuklah menyelam ke dalam laut, itu macam dicucuk besi telinga. Ustaz kok tahu? Kemarin saya menyelam di Lombok. Saya cuma mau ngasih tahu saya kemarin nyelam, itu aja sebenarnya. Mau meletup dalam telinga itu pecah. Saya bilang ke instruktur, naik pak, naik, tak tahan. Sampai ke atas, baru dipencet hidung nih supaya telinga ini mendengung balik. Ustaz, naik kita ke sampan? Enggak, sedap, masuk sekali lagi. Menengok ikan-ikan, menengok, tapi tak tahan dalamnya. Begitulah mereka mendengarkan teriakan malaikat tuh, mati. Saking cepatnya mati itu macam mana? Fala yastati'una tawsiyatau wala ila ahlihim yarji'un. Saking cepatnya mati itu, fala yastati'una tawsiyatan, tak sempat meninggalkan wasiat. Sekarang orang kalau mau mati masih sempat meninggalkan wasiat. Kata dia sebelum mati, ditanyalah sama bininya, apa bang? Apa bang? Ada bini simpananku sana. Mati ya bang itu. Kalau mati itu udah mau datang, kata dalam surat Yasin nih, fala yastati'una tausiyatan. Saya paham, ibu memang dalam ketawa itu ada juga cemas dalam hati. Mak, kalau macam ini abang tuh nanti, insya Allah tidak ibu ya. Amin, amin kan bu? Makin kuat amin, makin takut. Berapa kali malaikat itu menjerit membuat manusia ini mati? Nih, udah saya lipat-lipat nih udah. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Satu teriakan malaikat, mati sampai tak sempat meninggalkan pesan. Berteriak malaikat sekali lagi, bangkit dari kubur. Berapa kali menjerit? Sekali menjerit, mati. Menjerit sekali lagi, hidup. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Kita ni kalau mati membusuk apa tidak? Ada yang busuk, ada yang tidak. Menggelembunglah perut ini karena usus tu masuk angin seminggu, 2 minggu, 3 minggu, pecah perut. Berdatanganlah cacing-cacing tanah. Lalu kemudian setelah itu mata itu pun menghitam. Habislah semua, tapi ada satu yang tak hancur, namanya azmuz zanab, ujung tulang belakang sebesar ibu jari tak hancur. Itulah yang ditunjuk Allah Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Bangkitlah kita balik menghadap Allah. Tapi waktu PLTA Koto Panjang mau digali, dikasih tahulah ke masyarakat, ini kampung-kampung di PLTA Koto Panjang ini nanti akan habis, kubur-kubur ini mesti dipindahkan. Akhirnya dipindahkanlah beberapa kubur, jangankan jenazahnya, kain kapannya pun tak dimakan cacing tanah. Apa dalilnya nih Pak Ustaz? Hadis Nabi, innallaha harrama arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad nabi-nabi. Oh, kalau begitu ada nabi di Koto Panjang? Tak ada nabi. Kenapa jasadnya tak hancur? Al ulama warasatul anbiya. Tapi Pak Ustaz, di kampung kami ada juga jasadnya tak hancur. Beda. Kalau dia tak hancur tapi bertambah memanjang, itu orang dimasuki setan, dukun-dukun. Kuku memanjang, rambut memanjang, kumis memanjang. Waktu digali, penggalian kubur, nampak memanjang kuku. Nah, itu berarti karena dimasuki setan, masuk setan ke dalam jasad itu. Tapi kalau dia orang soleh, maka kain, bukan 1-2 saksi, anaknya, murid-muridnya yang menengok itu bercerita ke saya, nampak kami kain kafannya Pak Ustadz, dan kami buka kain penutup wajahnya, pas macam meninggal dulu, kami kuburkan. Begitulah kalau Allah mau menjaga, sampai cacing-cacing tanah pun tak mau menggigit dagingnya. Sebaliknya pula sekarang, belum mati wak udah digigit cacing. Habis daging itu dimakan cacing, diabetes mellitus.
Golak ibu-ibu. Lalu kemudian orang yang baik-baik itu di mana tempatnya Pak Ustadz? Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin. Itu sedapnya ceramah di sini. Hafal semua jamaahnya. Orang yang baik-baik itu sibuk di dalam surga makan buah-buahan. Itulah kenapa sekarang banyak ibu-ibu tak mau makan nasi. Ibu nggak makan nasi, buah-buahan aja gitu. Iyo pula, rupanya udah habis 3 piring. Hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Mereka akan di surga itu bersama pasangan-pasangan mereka di bawah naungan pokok kayu, di atas kursi-kursi dipan-dipan, dan mereka bersandar di situ. Jadi begitu cuman surga itu Pak Ustadz. Macam malam mayang aja rasanya. Ini gambaran. Surga itu adalah mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, tak pernah dengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Lahum fiha fakihatu walahum ma yad'un. 2 kali disebut buah-buahan. Begitulah pentingnya makan buah. Lalu apalah dapat mereka dari Allah Ta'ala? Diulang sampai 3 kali kadang waktu baca ni. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Kenapa dibaca 3 kali Pak Ustaz? Dengarlah si Abdurrahman Sudes di Masjidil Haram. Kalau pas membaca ayat-ayat penting 3 kali diulang. Mau nangis si Abdurrahman Sudes. Jamaah-jamaah umroh dari Pekanbaru pun menangis juga. Apa yang kau tangiskan tadi? Habis sudah cadet kuning. Tapi jamaah Pak Ahmad ni paham semua. Nih, masih saya lipat-lipat lagi. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami balikkan kejadiannya macam dia dulu. Pertama dulu waktu belajar berdiri kaki dia bergoyang. Kalau udah agak tua sikit pun begitu. Dulu waktu pertama lahir pandangan ini sejengkal. Dulu kata orang-orang tua dulu, katanya dulu waktu anak kecil tu lahir macam anak tikus. Mata tu tertutup macam anak kucing. Tertutup. Anak sekarang lahir terbuka langsung. Betul tu Bu? Betul kata Ibu. Saya yang cerita tu almarhumah mas. Kata dulu budak-budak kecil ni lahir matanya tertutup macam anak kucing. Anak sekarang tu lahir terbuka. Entah apa sebabnya. Entah gara-gara omaknya menonton YouTube. Begitu juga lah kita ni kalau sudah tua rupanya pandangan tu pun balik sejengkal. Saya setelah umur 40 ni yang paling saya rasakan mata sama ingatan. Dulu tajam, sekarang tak. Tapi ada juga hikmahnya. Kalau saya ceramah di depan saya banyak ibu-ibu, itu tak bisa saya bedakan mana anak gadis, mana nenek, sama aja. Yang kedua ingatan. Dulu waktu awal-awal pengajian di Akramun Nas itu tak ada saya bawa catatan. Sekarang pengajian pakai kitab. Susah mengingat. Susah. Betul kata Allah Ta'ala. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Kami balikkan kejadiannya. Anak-anak kecil mana dia ingat? Anak-anak kecil tu saya tes tu. Tak ingat. Susah ingat. Begitu juga kita ni kalau sudah tua baliklah. Ini ayat Yasin ni mengingatkan kita semua. Sampai kapan Ustaz selesai ceramah ni? Sampai habis Yasin ni. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kum fayakun. Sulit bagi Allah membuat kita ni hidup lagi. Tidak. Sulitkah bagi Allah mematikan kita? Tidak. Lalu kenapa tak dimatikan Allah orang-orang yang zalim, orang-orang yang aniaya itu? Karena Allah sayang, dikasihnya waktu supaya orang itu bertaubat. Tapi kita lebih kejam dari Allah. Kalau ada orang salah kita doakan, mampuslah hendaknya. Makanya kita ni jangan lebih kejam dari Allah.
kita doakan dia supaya dapat hidayah. Bisa? Saya tak bisa. Jamaah pula bisa. Ditutup dengan subhana. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kalau anak kandung membaca, anak almarhum Musalomah Tuan Haji, anak almarhumah Ibunda Hajah Nurani binti Kundur membaca, tak perlu disebutnya sampaikanlah pahala bacaan Yasin ini, tak perlu, karena otomatis sampai. Tapi saya karena tak ada hubungan darah, maka perlu saya sampaikan Allahumma ausil thawabama. Nanti di doa penutup, sampaikanlah pahala bacaan surat Yasin, Al-Fatihah, Qul huwallah, Qul bil falak, Qul bin nas, ayat kursi, awal Al-Baqarah, tahlil kami kepada almarhum almarhumah muslimin muslimat. Itu beda anak kandung dengan orang lain. Katanya Pak Ustadz, kalau sudah meninggal dunia tak sampai. Orang meninggal dunia itu yang amalnya putus. Orang hidup kepada orang meninggal? Oh, saya tak percaya. Mana ada sampai amal orang hidup kepada orang meninggal? Sholat jenazah itu amal orang hidup apa orang meninggal? Orang hidup. Yang sholat itu kan orang hidup. Yang disolatkannya orang? Sampai tak amal dia kepada orang meninggal? Sampai. Kalau tak sampai, itu apa sholat jenazah? Jadi nanti kalau ada orang mengatakan tak sampai amal orang hidup kepada orang meninggal, mantap pendapat kau nih. Tak kami sembayang kan kau nanti. Sampailah amal hidup untuk meninggal. Hadis ada menyebut Pak Ustaz, ayu shadaqatu afdal. Ya Rasulullah, aku mau bersedekah. Sampai tak sedekahku ini ya Allah kepada emakku, kata Sa'ad. Nama sahabat tu Sa'ad. Sampai kata Nabi. Apa yang paling bagus tu ya Rasulullah? Sakyul ma, mengasih air minum. Buatkan sumur bor, biar tak putus-putus. Pergi saya ceramah ke Banjarmasin, Kalimantan. Di rumah Bapak Haji itu dibuatnya freezer kulkas, tapi tak sampai jadi es, air dingin. Setiap orang yang lalu lalang minum situ. Ini untuk apa Pak Haji? Wakaf untuk almarhum almarhumah supaya sampai kata dia. Itu belum nampak saya lagi di Pekanbaru. Di Mesir, di kampung di Mesir yang susah, itu di kampung-kampung tuh mereka buatkan tembikar. Tahu Bapak Ibu tembikar? Tanah liat besar. Itu diletakkan di tengah sawah, diisi air. Kami waktu itu sedang mancing, lewat di sawah, minumlah kami. Sejuknya, panas Mesir nih, tapi air dalam tembikar ini sejuk. Hebat betul, kami tengok dari atas, rupanya berlumut tembikar itu. Awak udah sempat minum. Macam mana lewatnya tenggorokan kita tenang, begitulah mengalir sampai ke makam orang tua. Di Malaysia, ada pintu di masjid Malaysia itu, kotak besar. Asal kita ambil satu air, keluar air baru. Asal ambil satu air, keluar air baru. Ambil air, keluar baru. Ini yang begini-begini ini belum nampak, perlu kita buat di Pekanbaru. Masjid UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, sholat Jumat jam 12, jam 11 itu pisang-pisang sama nasi lomak, nasi ubuk. Kami selalulah datang jam 11. Di masjid pom bensin depan Purna MTQ saya tengok dah mulai. Saya selalu saya tengok asal habis sholat Jumat, anak-anak muda tu lari ke belakang. Apa yang rupanya ada nasi kotak di belakang. Saya mau mengambil, malu pula. Dah mulai di Pekanbaru. Itu diniatkan. Jadi Bapak Ibu, ini malam ini semuanya alhamdulillah. Orang mati meninggal dunia, kalau ditanya Allah Ta'ala, hai orang meninggal, mau tak kau hidup lagi? Apa kata orang meninggal? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kasihlah aku hidup walaupun sekejap saja ya Allah. Kata Allah, kalau kau hidup sekejap kau mau apa? Fa'asaddaqah, aku mau bersedekah. Tak ada dia bilang, kalau aku hidup aku mau umroh, tak ada. Kalau aku hidup aku mau haji, kata tak ada. Kalau aku hidup aku mau tahajud, tak ada. Aku mau bersedekah. Kenapa orang meninggal tu mau bersedekah? Setelah diteliti oleh para ulama,
ternyata pahala sodakoh sudah dapat balasannya ketika dikubur. Pahala haji nanti di surga, tapi pahala sodakoh sudah dapat balasannya ketika dikubur. Jadi pernah suatu hari saya pulang ke rumah, kata almarhumah omak saya, hebat ceramah di masjid tadi. Aku mendengar ceramah tadi, rajinlah aku bersedekah lopat nih, katanya. Kenapa gitu, Mak? Apa cerita Ustadz itu tadi? Kata Ustadz itu ada penggali kubur. Terus penggali kubur ini digalinya kubur pagi. Padahal jenazah itu biasanya dikebumikan tempat kita setelah zuhur. Jadi digalinya pagi. Waktu dia menggali kubur pagi itu lewat pengemis. Kebetulan dia ada lepat. Dipanggilnya pengemis itu, dikasihnya lepat. Pengemis, udah makan? Belum? Ah, ini lepat. Habis itu dia pun menggali kubur. Sesudah digalinya, tidur dia di samping kubur. Tertidur karena capek. Saking kan sedapnya tidur, terjatuh dia ke dalam. Pas terjatuh tuh tiba-tiba datang Mungkar Nakir. Marabbuka, kata Mungkar Nakir. Dia tak ada persiapan. Menggali kubur. Dipukul lah sama malaikat Mungkar Nakir tadi. Di mana mau dipukul Mungkar Nakir itu, datang lopat tuh menolong. Pukul tangan, datang lopat ke tangan. Pukul kaki, datang lopat ke kaki. Sampai akhirnya datanglah orang keluarga jenazah, tengoknya tidur. Pak, bangun Pak. Terbangun dia balik. Kalau gitu mesti sering kita bersedekah lopat nih kita almarhum. Sebetulnya inti yang mau disampaikan itu adalah sedekah. Jangan sampai tak bersedekah. Jadi ibu, bapak, besok pagi cari panti asuhan, sedekah. Antarkan makanan ke sekolah, ke pesantren, sedekah. Itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang 1 jam. Itu maka dari tadi saya nengok sana, nengok jam itu saya tengok. Jam 9:10. Saya mohon maaf kepada keluarga almarhum almarhumah. Banyak silap, banyak salah kepada para jamaah. Di akhir majlis mari kita membaca doa. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.